Perencanaan kebijakan kesehatan. Secara umum, perencanaan adalah suatu proses sistematik berupa pengambilan keputusan tentang pemilihan sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, bentuk program dan penilaian keberhasilan dengan memperhitungkan perubahan yang akan terjadi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan kebijakan kesehatan sendiri merupakan pedoman yang menjadi acuan bagi semua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Adapun beberapa manfaat dari perencanaan kebijakan kesehatan yaitu: yang pertama, membangun visi yang jelas dan terarah. Kedua, mengantisipasi potensi yang dapat menghambat proses pelaksanaan pelayanan kesehatan. Ketiga, membantu peningkatan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, membantu penggunaan sumber daya yang efisien. Selanjutnya, adapun unsur-unsur perencanaan menurut Manulang 2009 yaitu: yang pertama, what yang berarti apa, berupa apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran, dan sarana dan prasarana apa yang diperlukan yang harus ada penjelasan dan rinciannya. Selanjutnya, why yang berarti mengapa, berupa mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan dengan memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan, dan mengapa tujuan itu harus dicapai. Selanjutnya adalah where yang berarti di mana, berupa di mana tempat setiap kegiatan harus dikerjakan. Kemudian, when yang berarti kapan, berupa kapan rencana akan dilakukan. Penjelasan waktu dimulainya pekerjaan, baik untuk tiap-tiap bagian maupun untuk seluruh pekerjaan, harus ditetapkan standar waktu untuk memilih pekerjaan itu. Berikutnya adalah who yang berarti siapa, berupa siapa yang akan melakukannya. Jadi, pemilihan dan penempatan karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan, serta luasnya wewenang dari masing-masing pekerja. Dan yang terakhir adalah how yang berarti bagaimana, berupa bagaimana mengerjakannya, yang perlu diberikan penjelasan mengenai teknik-teknik pengerjaannya. Adapun beberapa jenis-jenis perencanaan yaitu: perencanaan berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi: yang pertama, perencanaan jangka pendek yang memiliki karakteristik durasi waktu umumnya 1-3 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah yang memiliki karakteristik durasi waktu 5-10 tahun. Dan yang ketiga, perencanaan jangka panjang yang memiliki karakteristik durasi waktu 10-20 tahun. Selanjutnya, perencanaan berdasarkan hierarki atau tingkatan rencana terbagi menjadi: yang pertama, perencanaan induk, yaitu rencana yang dihasilkan lebih menitik beratkan pada aspek kebijakan, mempunyai ruang lingkup yang amat luas, serta berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, perencanaan operasional, yaitu apabila rencana yang dihasilkan lebih menitik beratkan pada aspek pedoman pelaksanaan yang akan dipakai sebagai petunjuk pada waktu melaksanakan kegiatan. Yang ketiga adalah rencana harian, yaitu apabila rencana yang dihasilkan telah disusun secara rinci. Rencana harian ini biasanya disusun untuk program yang telah bersifat rutin. Selanjutnya, adapun langkah-langkah perencanaan kebijakan kesehatan, yaitu: yang pertama, analisis situasi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memahami informasi tentang suatu situasi yang berguna untuk menetapkan masalah. Yang kedua, identifikasi masalah dan penentuan prioritas. Masalah harus dianalisis berdasarkan besarnya, penyebab dan konsekuensinya. Sedangkan prioritas masalah kesehatan adalah menentukan urutan masalah dari yang paling penting sampai dengan yang kurang penting. Yang ketiga, penetapan tujuan, sasaran, dan target, di mana tujuan itu bersifat jangka panjang dan lebih luas cakupannya. Dan sasaran yaitu hasil yang dimaksudkan dari kegiatan atau program yang dilakukan. Yang keempat, penyusunan program dan analisis strategi. Penyusunan program adalah proses yang merancang kegiatan spesifik yang akan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran kesehatan, sedangkan analisis strategi membantu memahami konteks dan memilih langkah-langkah terbaik untuk memastikan program berhasil di tengah berbagai tantangan dan peluang. Yang kelima, penganggaran atau rencana anggaran, di mana rencana anggaran adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Yang keenam adalah pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang ketujuh, monitoring, yaitu pemantauan proses yang sedang berjalan secara rutin untuk memastikan bahwa program operasi berjalan sesuai rencana dan sesuai jadwal. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu tahap untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah dicapai.